Virus corona telah menjadi pandemi dan sudah lebih dari 6 bulan mewabah di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, ada fakta menarik yang ditemukan Pandemic Talk, kelompok yang berinisiatif menghimpun informasi ke masyarakat terkait COVID-19 dengan analisis data. COVID-19, penyakit yang disebutnya sudah semakin dekat dengan inner circle kita, yang berarti kita semakin sering mendengar teman, kerabat, keluarga, sejawat relasi kantor terpapar COVID-19. Ancaman ini semakin nyata khususnya bagi penduduk DKI Jakarta. Orang terdekat ini bisa orang tua, saudara, teman, pacar, rekan kerja maupun orang terdekat. Berdasarkan data yang dihimpun Pandemic Talk dari Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Pusat Statistik, per 14 September 2020, 55.099 penduduk Jakarta sudah terinfeksi COVID-19 dari total populasi 10.644.986 jiwa. Jika dihitung rasio kasus per 1.000 populasi, maka skalanya 1:156. Artinya, 1 dari 156 orang di DKI Jakarta terpapar COVID-19. Menurut Pandemic Talks yang bersumber dari antropolog Inggris Robin Dunbar, jumlah inner circle ideal manusia adalah 150 relasi atau hubungan. Semakin tinggi total kasus corona di DKI Jakarta, semakin kecil pula rasionya. Ketika total kasusnya mencapai 70.000, maka rasionya sudah mencapai jumlah relasi ideal manusia yakni 1.000 berbanding 150. Saat total kasus menyentuh angka 212.000, maka 1 dari 50 warga Jakarta positif COVID-19. Dengan kondisi kasus positif corona di Jakarta saat ini, masih menunjukkan tanda-tanda peningkatan, bukan tidak mungkin akan ada titik kondisi di mana lebih dari separuh penduduk ibu kota Indonesia memiliki saudara, kerabat, atau sahabat di lingkaran sosialnya tertular COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Waspada COVID ancam orang dekat Anda. Itulah topik dialog kita pada pagi ini, pemirsa. Pandemi virus corona ini sudah terjadi dan berlangsung selama 6 bulan di Indonesia. Masyarakat juga terus bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Lantas, kapankah kasus pandemi COVID-19 di Indonesia akan berakhir? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, Mbak Yulita. Sehat ya, Pak Pandu ya? Alhamdulillah, semoga sehat juga Mbak Yulita. Baik, terima kasih Pak Pandu. Kita tahu beberapa bulan yang lalu ketika dinyatakan pandemi COVID-19 ini, banyak yang bertanya-tanya, apakah betul ada pandemi ini? Karena mungkin di sekitar kita itu belum ada yang terkena, jadi masih menganggap ini tuh bener nggak ada pandemi ini gitu. Tapi nyatanya sekarang ada kurang lebih itu rasionya 1:196 orang di Jakarta itu positif COVID-19. Artinya memang sekarang nyata ya ancaman COVID-19 di Indonesia, begitu Pak Pandu? Ya, sekarang sudah banyak orang yang akhirnya mengetahui bahwa COVID itu betul-betul ada. Karena orang yang dikenal, baik saudara maupun sahabat atau teman kerja, yang dilaporkan terinfeksi, baik yang sedang diisolasi atau yang sedang dirawat di rumah sakit atau bahkan yang sudah meninggal. Jadi yang paling menyedihkan adalah peningkatan klaster-klaster keluarga. Jadi kita sudah mendengar banyak keluarga yang satu keluarga yang bisa kehilangan 2 atau 3 anggota keluarga. Ini yang menjadi perhatian kita dan keprihatinan kita bersama. Bahwa pandemi ini semakin lama semakin meluas dan semakin dekat dengan kita. Dan kita pun harusnya menyadari bahwa kewaspadaan seharus lebih tinggi. Karena siapa tahu kita akan juga bisa kena. Klaster keluarga ini adalah klaster paling berbahaya nggak Prof? Karena kita tahu bahwa kita memang tinggal satu rumah dengan keluarga kita dan potensi terkenanya juga semakin besar. Iya, betul sekali. Jadi klaster keluarga itu menunjukkan bahwa kalau di antara anggota keluarga ada yang aktif melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar rumah dan mengabaikan protokol 3M, mungkin saja mereka terinfeksi dan membawa virusnya ke rumah. Jadi sudah banyak dilaporkan di Satgas atau di data-data yang dikumpulkan Kemenkes, bahwa sebagian yang tertular tuh orang-orang yang tidak pernah keluar rumah. Jadi sekarang menjadi perhatian bahwa
sebenarnya siapa saja sekarang berisiko untuk terinfeksi corona ini karena memang banyak yang mengabaikan, ya kan. Kemudian sebagian besar orang yang membawa virus itu kan tidak bergejala, tidak tahu kalau tidak dites. Dan yang dites pun kadang-kadang menghindari dan mau dites di isolasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah, lebih memilih menyembunyikan statusnya dan kembali ke keluarga. Harapannya kalau diisolasi di rumah atau diisolasi di keluarga itu akan lebih nyaman, ternyata akan membawa bencana di keluarga tersebut. Artinya keterbukaan terkait dengan kondisi kesehatan ini sangat penting, begitu Pak Pandu? Iya, sangat penting. Dan kita seharusnya juga kalau kita memang sudah terkonfirmasi positif, kita harus memberitahu teman-teman atau sahabat atau teman kerja yang pernah kontak selama seminggu terakhir ini. Karena kalau tidak, mereka akan mungkin sudah tertular dan menularkan pada yang lain. Dan tanggung jawab kita yang sudah terinfeksi untuk memberitahu siapa saja orang-orang yang pernah kontak dengan kita. Baik. Seberapa bahaya Pak Pandu kalau misalnya kita positif COVID-19, kemudian kita memutuskan untuk karantina di rumah, tapi nggak ada yang tahu. Artinya kontrol terhadap karantina kita itu tidak ada. Kemudian kita hanya karantina di rumah aja bersama dengan keluarga. Iya, kan kalau orang membawa virus dan kemudian pada fase-fase awal itu sangat infeksius. Dan ini yang tidak disadari, walaupun tidak bergejala, daya tularnya sangat tinggi. Dan tidak ada di rumah yang bisa memisahkan 100% aktivitas keluarga. Ini yang membuat kita seharusnya menyadari bahwa isolasi di rumah itu tidak optimal atau sebaiknya tidak dianjurkan. Dan makanya tugas pemerintah adalah menyediakan tempat bagi mereka yang tidak bergejala atau bergejala ringan di tempat yang memang memisahkan dengan anggota keluarga yang lain atau teman di mana dia tinggal bersama. Karena bukan hanya keluarga, di Jakarta juga sudah banyak kluster kos. Nah, ini kluster kos juga meningkat. Karena apa? Karena mereka tinggal bersama. Tinggal bersama itu kan kontak erat lebih dari 15 menit dan mungkin bicara dan sebagainya atau melakukan aktivitas bersama. Jadi kemungkinan terinfeksi sangat besar sekali. Baik, saya ada tahu ya kasus di Bekasi begitu, anaknya itu positif 2 orang, kemudian orang tuanya itu 2 kali swab hingga saat ini masih negatif begitu. Tapi karena memang anaknya yang positif, artinya orang tua ini masih terus kontak gitu, nggak bisa dipisahin di 2 ruangan berbeda begitu, Pak Pandu. Menurut Anda ini situasi yang seperti apa? Ya, sebaiknya tetap lapor ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan akan melakukan pencegahan-pencegahan. Mereka kontak, mungkin orang tuanya tetap harus menggunakan masker dan sebagainya. Jadi ada upaya-upaya yang harus diedukasi ke keluarga yang memang salah satu anggotanya sudah positif. Kalau perlu, kalau masih ada anggota keluarga yang lain dipisah, ya, dengan satu yang orang tuanya yang menunggu atau menjagai. Dengan demikian kita mengurangi beban juga. Jadi bebannya kan bukan hanya psikologis, juga stigma yang di masyarakat juga masih tinggi. Jadi ini membuat sulitnya pencegahan penularan kalau ada salah satu anggota keluarga yang positif. Tapi mungkin nggak akan melewati masa infeksiusnya setelah kurang lebih 2 minggu kalau misalnya masih bersama dengan keluarga lainnya? Oh, itu dimungkinkan. Jadi kalau orang dengan tanpa gejala itu peluang untuk virusnya jadi inaktif dalam waktu 2 minggu itu besar sekali. Ini yang menurut kita harus kita sadari bahwa dengan menjaga kesehatan dan juga istirahat yang cukup dan mengisolasi itu akan membuat virus kita menjadi inaktif sehingga tidak menularkan pada yang lain. Nah, Pak Pandu, sekarang berdasarkan Pandemic Talks itu mengatakan bahwa dengan populasi Jakarta yang sekarang itu sudah cukup parah ya, dari satu dari 196 orang di DKI Jakarta, 1 dari 196 orang di DKI Jakarta itu terpapar COVID-19. Nah, menurut Anda ini apakah memang baru ketahuan sekarang begitu karena tracingnya diklaim semakin masif atau memang penularan corona sekarang memang masih tinggi? Iya, penularan corona itu semakin tinggi di Jakarta karena kita melihat positivity rate-nya meningkat.
positivity rate adalah mereka yang diperiksa dan berapa yang positif. Pada bulan Juni, pada waktu kita melakukan restriksi dari pengetatan PSBB, itu sekitar 5. Sekarang sudah di atas 10. Jadi sudah 2 kali lipat. Jadi tidak heran banyak penularan yang masih tinggi di luar ya, dan bukan di luar dalam pengertian di Jakarta itu maksudnya kalau dalam melakukan aktivitas itu akan meningkatkan lagi risiko penularannya. Makanya perlu diketatkan untuk supaya mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Dengan demikian kita dapat menekan penularan karena penularan ini makin tinggi kalau kita melakukan aktivitas yang sangat intens ya, apakah bekerja di kantor, apakah kita melakukan berkumpul dengan yang lain. Ini yang menurut saya perlu dihindari. Nah, dengan pembatasan yang saat ini berlangsung di DKI Jakarta akan efektif nggak menurut Anda, Pak Pandu? Sulit ya, sulit dievaluasi. Kalau dulu kita bisa mengevaluasinya dengan baik ya, karena dari 65% atau 60% penduduk tinggal di rumah, itu kemudian diikuti dengan penurunan kasus yang penurunan yang sangat cepat. Ya artinya dampaknya seperti itu. Sekarang kan pengetatannya tidak seperti dahulu. Ya tapi mudah-mudahan akan berefektif sama kalau seandainya 85% penduduk itu mau melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang problemnya adalah yang mau menggunakan masker masih rendah, masih di bawah 50%. Untuk mencapai di atas 85% itu usaha yang harus maksimal. Selain kita melakukan pembatasan-pembatasan yang dimana untuk mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Masih di bawah 50% ya. Padahal memang untuk sosialisasi masker ini dari awal sudah dilakukan ya Pak Pandu. Iya, dan ini yang menjadi sulit karena sebagian kan merasa tidak berisiko. Ya walaupun ada karena tidak merasa berisiko atau merasa toh nggak apa-apa terinfeksi, tidak sakit, tidak bergejala. Merasa imunnya kuat gitu ya Pak Pandu. Betul, tapi kan dia tinggal sendiri, dia tinggal sama orang lain. Dia memang tidak apa-apa, tapi orang lain yang tinggal bersama dia atau ketemu dia akan tertular. Nah, kalau itu orang tuanya sendiri, kalau itu sahabatnya, atau itu anaknya, ya ini itu menjadi problem bahwa kita tuh seringkali hanya memikirkan kita tidak memperhatikan atau solidaritas dengan anggota keluarga atau teman-teman yang lain. Ini yang perlu dibangun, persepsi berisiko dan kepedulian terhadap sesama. Baik. Pak Pandu, kita lihat semakin masif pandemi COVID-19 di Indonesia, begitu kan, khususnya di DKI Jakarta. Tapi mobilitas itu tidak dibatasi. Dari Jakarta ke daerah-daerah pun hingga saat ini tidak dibatasi. Artinya ada potensi daerah lain juga akan seperti Jakarta kondisinya kalau misalnya tidak dibatasi mobilitasnya begitu. Karena memang saat ini salah satu pusatnya adalah di Jakarta. Nah, menurut Anda penanganan terhadap pandemi COVID-19 di komunitas-komunitas terkecil saat ini seperti apa? Iya, jadi kan penduduk Jakarta itu kan yang beraktivitas di Jakarta menurut saya lebih tepat demikian adalah mempunyai kesatuan wilayah dengan daerah penyangga lainnya yang kita sebut sebagai terutama Jabodetabek ya kan. Jadi ada yang beraktivitas di Jakarta tapi tinggalnya di kota lain, ada yang beraktivitas di Bekasi tapi tinggalnya di Jakarta. Jadi ini kesatuan wilayah, bukan kesatuan administratif. Virus itu tidak mengenal administratif, tapi dia akan mengikuti gerak penduduk. Kalau penduduknya bergerak, dia mengikuti gerak penduduk. Virus itu tidak bisa pindah. Karena itulah kita memahami bahwa pembatasan sosial berbasis komunitas itu sangat penting. Ya, jadi berbasis komunitas itu komunitas di mana saja, apakah komunitas di tempat tinggal, komunitas di tempat kerja, dan komunitas di kantor, ya kan, juga ini menurut saya perlu dibangun kesadarannya, perlu ditingkatkan kewaspadaannya. Selama ini kan masyarakat dianggap sesuatu dibuat jangan panik, ditenangkan, padahal bukan itu tujuannya. Harus diingatkan terus, ditingkatkan kewaspadaan, bukan ditakut-takuti, tetapi harus diberitahu bahwa penularan kalau kita melakukan aktivitas sosial ekonomi itu penularannya masih tinggi. Jadi berhati-hatilah, berwaspadalah,
karena penularan bisa terjadi di mana saja dan yang menularkan bisa siapa saja. Dan dengan demikian maka kita dengan kewaspadaan tinggi mudah-mudahan sih semua penduduk sadar dan mau menjaga supaya dirinya atau keluarganya atau komunitasnya tidak terinfeksi. Salah satu adalah tadi menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, contohnya untuk pembatasan sosial berbasis komunitas di kantor, nih Pak Pandu, kira-kira akan mengurangi risiko penularan seperti apa? Ya kalau seluruh kantornya itu anggota kantor ya, termasuk pimpinannya. Kadang-kadang pimpinannya juga tidak peduli kalau anggota di kantornya itu terinfeksi. Bahkan pimpinannya kalau terinfeksi tidak mau membuka bahwa dia terinfeksi. Padahal dia setiap hari bekerja sama dengan anak buahnya. Jadi yang penting adalah setiap anggota masyarakat kantor ya dimanapun atau masyarakat di tempat dia bekerja itu setiap hari harus diingatkan dan disarankan untuk terbuka bahwa mereka itu harus melakukan upaya-upaya seperti selalu pakai masker dan tempat kerjanya harus dijaga betul supaya betul-betul mengurangi risiko. Misalnya jangan terlalu kontak lama yang nggak perlu gitu kan, jangan ventilasi ya penting. Jadi ventilasi kerumunan itu harus diperbaiki. Jangan berkerumun terlalu banyak ya terlalu lama dan juga ventilasi kantor itu menjadi sangat faktor yang penting karena udara di kantor yang lebih mengalir itu akan mengurangi risiko penularan yang sangat tinggi. Jadi itu yang harus diperhatikan ya untuk di kantor, karena takutnya ketika kita misalnya masih bekerja, kemudian membawa itu ke rumah, malah orang-orang yang ada di rumah ini terancam gitu ya Pak Pandu. Kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda pemirsa.